Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Para pemirsa jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, kita masuk pada tema an-nasihah. An-nasihah lughatan nasha syai'u khalas, yakni nasihat itu secara bahasa artinya murni. Berarti orang yang menasihati berarti ingin memurnikan, ingin mengembalikan kepada yang asal, yang bersih. An-nasihah istilahan secara istilah adalah ad-du'a ila ma fihi shalah, yaitu mengharap, mengajak, menginginkan untuk kepada kebaikan dan mencegah kerusakan. Jadi nasihat itu bukan bahasa Indonesia yang artinya nasihat yang berupa ucapan, bukan. Nasihat ini luas, yaitu keinginan untuk baik pada seseorang. Contoh, Rasul menasihati umatnya berarti bukan selalu menceramainya, tidak, tetapi menginginkan umatnya supaya lebih baik dan baik gitu. Jadi nasihat itu adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan. Di antaranya bahasa Indonesia yaitu nasihat, yaitu menasihati dengan ucapan. Padahal nasihah secara bahasa Arab adalah menginginkan orang tertentu itu menjadi baik atau lebih baik. Tidak harus dengan ucapan, tapi salah satunya instrumennya adalah ucapan. Bisa dengan hati, bisa dengan pikiran, bisa dengan doa, bisa dengan bantuan. Itu termasuk nasihat. Seorang mahasiswa, bagaimana cara menasihatinya? Kasih dia beasiswa, itu nasihat. Berarti menginginkan dia lulus, tidak terkendala administrasi, berarti termasuk nasihat. Jadi nasihat itu artinya sangat luas. An-nasihah wa ta'yir. Jadi nasihat itu memberi peringatan dengan niat kebaikan. Tapi kalau ta'yir itu memang niatnya mengejek. Jadi ada orang mengingatkan di depan publik, di depan umum, itu sebenarnya bukan nasihat, itu mencela, menjelek-jelekan. Maka nasihat itu biasanya tersembunyi, kecuali ada kondisi tertentu yang harus terang-terangan. Itu pun dengan niat yang tulus, bukan ingin menjelek-jelekan orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Jadi nasihat itu seperti itu. Jadi iradatul khair atau ad-du'a ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi al-fasad. An Tamim ad-Dari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Agama ini adalah kebaikan. Kalau terjemah Indonesia nanti salah paham. Agama ini nasihat, nanti terbayang ceramah-ceramah doang, tablik-tablik doang, bukan. Ad-dinun nasihah. Agama ini kebaikan. Agama ini menginginkan baik. Agama ini mengarah kepada kebaikan. Qulna liman. Kami tanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat ini? Lillah, kebaikan untuk Allah, beri taat pada Allah. Wali kitabihi, kebaikan untuk Al-Quran berarti ya mengamalkan. Wali rasuli, kebaikan untuk Rasul ya berarti mengikuti jejak Rasulullah SAW. Wali a'immatul muslim, jadi mengingatkan para pemimpin, mengisi pos-pos yang sesuai dengan kapasitasnya. Wa ammatihim, dan orang awam, masyarakat biasa. Akhrajahu Muslim. Jadi nasihat itu seperti itu. Jadi kalau ada orang naik mobil lampu merah dia jalan terus, kita punya perasaan orang itu kenapa melanggar lampu merah, bahaya. Kita pingin dia itu patuh saja, lampu merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Punya perasaan gitu saja, itu termasuk nasihat. Tidak harus dipanggil, diceramain, tidak.
menginginkan dia selamat, menginginkan dia baik, itu nasihat. An Nabi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim pada muslim yang lain itu 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, apa itu ya Nabi? Wala idza laqitahu fasallim alaihi, ucap salam, ini nasihat termasuk. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Wa idza stansahaka fansahhu, kalau dia minta nasihat, nasihatilah. Dalam konteks hadis ini adalah minta wejangan, minta kebaikan. Wa idza atasa fahamidallah fashammit, kalau dia bersin kemudian dia mengucap alhamdulillah maka doakan yarhamukallah. Wa idza marida fa'ud, kalau sakit jenguk. Wa idza mata fattabi', kalau dia wafat maka ikuti. Maka ada doanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu wa ighfir lana malahu. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan halangi pahala mensolatkannya, mengikuti jenazahnya ke makam dapat 2 qirat, memikulnya, itu termasuk fattabi'hu. Idza istasyaraka fi amal min al-amal, ketika dia minta syura terhadap perbuatan tertentu, fansah lahu bima tuhibbuhu li nafsik, maka nasihati sesuai dengan apa yang kebaikan bisa menimpa Anda, yang Anda suka itu. Fa in kana al-amal nafi'an min kulli wajhin fa khussahu ala fi'lihi, kalau memang bermanfaat dorong dia berbuat kebaikan itu, perbuatan itu. Wa in kana mudirran fa khadzirhu minhu, kalau itu membahayakan larang. Sebagaimana Anda tidak mau dalam keadaan bahaya, maka jangan sampai saudara Anda ini juga menimpa bahaya. Al muslim akhul muslim kan. Wa in ihtawa ala naf'in wa darar fasrah lahu dzalik, kalau mengandung manfaat dan madarat maka jelaskan ini madarat, ini mana yang manfaat. Wa wajin bainal masalih wal masid, maka perlu ada pertimbangan penting, mana yang maslahah dan mana yang mafsadah. Su'ila Ibnu Mubarak ayul a'mali afdal, mana perbuatan yang termasuk utama? An-nushu lillah, yaitu nasihat untuk Allah. Berarti kan nasihat dan menginginkan kebaikan kepada Allah, artinya taat pada Allah. Qila wa fal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yaitu qala juduhu idza nasaha alla ya'mura wa la yanha. Jadi ini termasuk ucapan Ibnu Mubarak ayul amali afdal qala an-nushu lillah. Kemudian manfaat fawaid an-nasiha. An-nasiha lubbuddin wa jauharul iman. Nasihat atau menginginkan kebaikan pada diri kita, orang lain, dalam diri, luar diri, itu nasihat, keinginan baik. Itu adalah intisari agama. Kita evaluasi perjalanan berita-berita COVID saja. Mana berita yang bermuatan nasihat, yang bermakna perbaikan, mana yang sifatnya provokasi, mana yang sifatnya menyatukan umat, mana yang memecah belah umat, mana. Kita mengarah ke sana, karena itu bagian dari pemahaman nasihat. Maka tidak semua berita kita persilakan masuk ke dalam ruang-ruang diri kita. Ada yang ditemui di gerbang saja, ada yang ditemui di pintu saja, di teras, ada yang ditemui ruang tamu, ada berita yang dimasukkan ke kamar dalam hati kita karena manfaat. Itu termasuk bagian nasihat. Kalau berita-berita sampah yang bikin kacau pikiran kita, lebih baik tidak usah dipersilakan masuk dan tidak usah dibaca, karena waktu sangat terbatas, banyak sekali emas berlian berkeliaran di luar. Kenapa harus memasukkan sampah? Nomor 2, dalil hubbil khairil akharin wa bughdi syarri lahum. Nasihat itu adalah bukti bahwasanya
orang itu cinta kebaikan kepada orang lain dan tidak suka keburukan menimpa orang lain. Ini bagian daripada ukhuwah iman, memiliki keimanan. Kan al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi gitu. Jadi orang yang muslim yang selamat adalah orang yang orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Kemudian taksirul ashab, nasihat itu keinginan baik pada orang lain, pada diri itu banyak memperbanyak sahabat. Maka ada orang itu setiap kemana saja dia menemukan orang-orang baik, karena aura keinginan baik itu muncul dalam batinnya, kemudian menyinari wajahnya, menyinari sikapnya, sehingga ditangkap oleh sahabat-sahabatnya dengan cahaya-cahaya yang lain. Karena cahaya ketemu cahaya makin terang. Taklilul hasad, mempersedikit orang yang hasud, karena dia selalu ingin kebaikan, gak ada tendensi duniawi, tendensi jabatan, dia memang menginginkan orang itu baik, bukan ada kepentingan atau pragmatisme, tidak. Yang keempat, salahul mujtama', yaitu perbaikan masyarakat. Selama ada nasihat di kampung itu, ada pak kiai, tokoh masyarakat, ada ayah ibu sebagai teladan, itu tandanya masyarakat itu sehat dan baik. Tapi kalau tokoh agama sudah dijelek-jelekan, ini nanti umat panutannya siapa gitu. Jadi bahaya kalau tokoh agama sudah dibuli-buli, itu bahaya, karena itu adalah simbol daripada keyakinan kita para ulama itu. Kalau sudah dijelek-jelekan itu membahayakan generasi berikutnya. Nanti ulama aja begitu, akhirnya dia nggak suka agama. Ihlalur rahmah wal widad, jadi makana qaswah wasyiqaq, jadi menempatkan kasih sayang pada tempat yang kasar dan pecah belah. Artinya apa? Bahwasanya nasihat itu menyatukan. Kalau dalam konteks keluarga ya mencoba menyatukan ayah, ibu, suami, istri, anak, kerabat-kerabat itu. Sampai kadang mungkin bahasanya berbohong, itu sampai boleh dalam menasihat itu. Tapi sebenarnya bukan berbohong. Seperti A bertengkar sama si B, kemudian si C ingin menasihati mereka menjadi baik, maka si A ini tidak suka si B, maka si C ini datang ke si B, bahwasanya si A kirim salam. Kagetlah si B, tumben dia kirim salam. Iya dia kirim, padahal tidak kirim salam. Luar biasa, itu diperbolehkan karena itu bagian daripada nasihat gitu. Jadi menyatukan dua belah yang berpisah dengan cara seperti itu pun diperbolehkan. Karena apa? Karena targetnya lebih besar, yaitu persatuan. Maka apalagi dengan cara yang lebih baik lagi. Kemudian yang keenam, man qama biha ala wajhiha yastahiqul ikram lalaum wat takri. Jadi orang yang menjalankan nasihat itu biasanya mendapatkan kemuliaan, tidak dicela, karena dia konsisten, pingin baik intinya, bukan pingin harta, pingin jabatan, pingin dipuji, bukan itu. Asli dia nasihat tadi kan murni, kemurnian dia, murni karena Allah. Contoh nasihat, nasihat lillah sudah, patuh pada Allah. Kalau terjemahnya Indonesia kan nggak pas. Nasihat lillah, nasihat untuk Allah, dikira nyeramahin Allah kan, tidak. Nasihat lillah berarti kebaikan-kebaikan untuk Allah, berarti harus taat kan gitu. Nasihat li kitabihi, baik kebaikan untuk Al-Qur'an, berarti jalankan perintahnya, instruksi Al-Qur'an. Nasihat li Rasulillah, berarti apa? Kebaikan untuk Rasulullah, berarti ikuti Rasulullah. Nasihat li a'immatil muslimin, berarti jelaskan mana itu para pemimpin ini yang boleh, ini yang enggak boleh, ini yang haram, ini yang halal, ini dijelaskan. An-nasihat li ammatil muslimin, memberi pencerahan-pencerahan, ngasih contoh, menginginkan umat ini bersatu, berbuat baik, itu nasihat. Jadi nasihat itu bukan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat itu keinginan kebaikan, salah satunya caranya dengan ucapan, bisa dengan hati, pikiran, perbuatan, dan bahkan amal-amal sosial, itu bagian daripada nasihat.
Sekarang ada catatan cara-cara atau amal-amal yang menjadi peraturan dalam menasihati. Yang pertama al-ikhlas. Jelas, karena nasihat itu murni maka harus dimurnikan. Tidak ada dibaliknya ada apa? Kemudian al-ilmu bima yansahu bih. Jadi dia menguasai betul masalahnya. Allah yajhara binasihatihi, tidak boleh terang-terangan. Menasihati kok di publik, itu namanya menghina. Saya nasihatin kamu ya, jangan diulangi. Ini depan publik berarti itu melecehkan orang. Enggak boleh, harus rahasia. Ayyura'iya al-waqta wal makan al-munasibain, memperhatikan ruang dan waktu yang sesuai gitu. Tepat enggak ya? Pas enggak ya momennya? Itulah cara membaca situasi. Iqra'nya bagaimana itu membaca suasana. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu harus dibaca. Al-lin warifqu fin nasiha, kalem, halus, tidak kasar. Allah takuna nasiha ala syartul qabul. Nasihat tidak harus diterima. Tugas kita hanya pingin baik. Dia enggak mau ya sudah. Tugas kita hanya menyampaikan kebaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Hanya balagh saja. Menyampaikan saja. Hasilnya terserah. Tugas kita tuh nyaduk bal. Gol bukan urusan kita. Yang penting kita mengarah ke gawang, gol alhamdulillah. Ditolak sama kipernya ya enggak apa-apa. Jadi tugas kita hanya nyeduk bal saja. Diterima alhamdulillah. Balikin ya alhamdulillah juga, karena tugas kita selesai, nyaduk doang. Golnya itu urusan Allah. Menasihati orang itu tugas kita. Diterima alhamdulillah, enggak diterima bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Sekarang sarana bagaimana menasihati. Yang pertama al-bad'u biqada'i hajatil mansuh. Summa nasiha, memenuhi kebutuhan target orang yang akan diingatkan. Jadi bisa dikirim hadiah, bisa kirim WA, SMS, dikirim salam, dikasih prolog supaya ada kedekatan emosi, baru ada curhat, masalahnya apa, baru masuk. Jadi nggak bisa langsung mengingatkan. Orang itu tidak suka disalahkan siapa saja, sampai maling aja nggak mau dibilang maling gitu. Tidak mau. Tapi harus pendekatan, kasih hadiah dulu, nanti si pencurinya, oh Pak Ustadz baik ya gitu. Kemudian si pencurinya curhat, Pak Ustadz sebenarnya saya banyak makan barang haram, saya pernah mencuri. Oh iya, bisa dikembalikan. Dengan cara apa? Pak Ustadz orangnya sudah nggak ada, bisa ke ahli warisnya. Ahli warisnya juga nggak tahu Pak Ustadz, ya sudah sedekahkanlah, yang kau curi berapa, niatkan pahalanya kepada si mayat, kan selesai. Jadi kayak begitu. Taqdimul hadiah, memberi hadiah, wa tawasul birrisail, ada koneksi WA, Facebook, apa sajalah. As-suhbah wal khultah, ada persahabatan dulu, kedekatan dulu. Jadi orang itu tidak akan nerima orang asing. Kalau sudah dekat, walaupun salah kadang dimaafkan, tapi kalau orang jauh walaupun benar diragukan, maka perlu ada kedekatan. Ada hadisnya Mu'ad radhiyallahu anhu qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad pernah jadi duta ke Yaman. Faqala, kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, kau akan mendatangi komunitas ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, ajak dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa anni Rasulullah. Fa'inhum ata'u bidzalika fa'alimhu anna Allah iftarada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau sudah syahadat, ajak dia salat. Fa'inhum ata'u bidzalika fa'alimhu anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghnaihim faturaddu fi fuqaraihim. Kalau sudah salat, ajak dia bayar zakat. Fa'inhum ata'u bidzalika fa iyyaka wa karaim amwalihim. Kalau sudah taat, sudah bayar zakat, maka takutlah kepada apa? Karaim, harta benda mereka kemuliaan, tidak boleh didolimi. Wattaqi da'watal madlum, dan takutlah pada dakwanya orang terdolimi.
fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya sunnatut tadarruj. Jadi ada proses fase-fase syahadat, salat, zakat, kemudian ada proses apa ini? Menjaga kemuliaan harta benda orang lain. Berarti ada istilahnya maqasidus syariah, ada hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul aql, kemudian hifdzul mal, hifdzul irdi dan seterusnya. Wa nasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adan wa Aba Musa al-Asy'ariyya hinama ba'asahuma ila al-Yaman. Nabi juga menasihati kepada sahabat Mu'ad dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma ketika menjadi duta ke Yaman. Yassira wa la tu'assira. Permudah, jangan bersulit. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Basyira wa la tunafira, kasih kabar, kasih optimisme. Wa la tunafira, jangan jadi dia takut. Agama ini menyenangkan, tidak menyusahkan. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Apa tatawu, jangan berselisih intinya. Apa saling kerjasama, tidak tidak berselisih, memaafkan kalau ada perbedaan-perbedaan. Kemudian itu hadis riwayat Bukhari wa Muslim ya. An-Nabi Juhaifah qala akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Sudah jelas ada Nabi mempersaudarakan antara sahabat Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Dan kisahnya masyhur, Abu Darda orangnya zuhud, tidak mau berdandan rapi, biasa saja, tapi dikasih contoh nanti sama Salman berdandan rapi, juga sholat, juga makan. Akhirnya Abu Darda juga mau makan bersama, tidak puasa terus, akhirnya juga tidur juga, tidak sholat terus kan. Karena disitulah Salman mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan, Tuhan mempunyai hak, wa li nafsika 'alaika haqqan, badanmu dirimu juga ada punya hak, harus berdandan biar menyenangkan orang lain. Wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu, istrimu juga punya hak juga. Jangan hanya fokus pada hak Allah saja, tapi Allah suka kalau memberi rezeki hambanya terlihat bekasnya, bajunya baru, dapat rezeki dari Allah. Kopiahnya baru Pak Ustaz, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Jangan kopiah yang jelek terus, sarung jelek terus, baju jelek. Sesekali ada yang bagus itu. Wa a'ti kulladzi haqqin haqqah. Setiap tadi itu sebutkan hak Allah, hak keluarga, hak diri, itu semuanya harus tercapai semuanya. Tidak hanya satu saja. Puasa terus kan hak Allah. Bagaimana Anda kesehatan Anda? Anda khumul atau penampilannya sederhana terus, bagaimana istrinya bisa tertawa? Menyenangkan istri juga ibadah gitu. Maka Ibnu Abbas adalah suami yang suka berdandan untuk istrinya. Maka para jamaah yang dandan tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga berdandan. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala dzalika fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Kisah itu nyampe ke Nabi, akhirnya Nabi bersabda sadaqa Salman. Salman benar. Jadi ada ucapan Salman tadi, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Akhrajal Bukhari. Yang terakhir adalah nasihat Imam Syafi'i, man wa'ada akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah. Siapa memberi nasihat secara tersembunyi, maka itu betul-betul nasihat dan itu adalah perhiasan. Wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanahu. Siapa memberi nasihat terang-terangan, maka itu telah melecehkan dan menjelek-jelekkan. Saya kira ini jam Ahad pagi, bahwasanya nasihat itu adalah bukan hanya ucapan tapi keinginan baik
dari hati, baik dari pikiran, dari perbuatan, dari ucapan, itu termasuk bagian daripada macam-macam nasihat. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.